Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Serta kuliah FHI yang berbahagia, lagi-lagi kita panjatkan syukur kepada Allah. Malam hari ini kita berkesempatan bergabung di Formula Hati Institute dalam tema atau dalam materi Tazkiyatun Nafas. Dan hari ini kita bahas tema yang sangat vital, yakni tentang penyakit hati, nifaq, di mana orangnya disebut dengan munafik. Perlu dibiasakan supaya secara istilah itu benar ya. Nifaq itu sifatnya atau penyakitnya atau kelakuannya, sementara kalau munafik itu orangnya. Jangan nanti dia punya munafik itu orangnya. Kayak beberapa istilah yang agak nggak tepat kan, mahram sama muhrim. Suka ketukar-tukar kan. Mahram itu orang yang haram nikah. Kalau muhrim itu orang yang pakai ikhram. Muhrimnya siapa? Nggak tepat, itu mahramnya siapa. Kalau muhrim orang yang pakai ikhram. Bukan muhrim, bukan yang benar itu bukan mahram. Nah, mirip ketukar-tukar itu alam kubur sama kuburan. Itu dua hal berbeda. Kalau kuburan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya namanya makbaroh. Alam kubur itu beda lagi urusannya. Yuk kita ke alam kubur, nggak bener. Yuk kita ke kuburan, yakni ke makbaroh. Sama dengan kufur dan kafir. Kufur itu sifatnya. Kafir orang. Nifak ini secara bahasa maknanya adalah lubang. Nifak itu lubang. Berawal dari kata lubang yang dibuat oleh hewan-hewan yang ada di tanah, semacam undur-undur ya, yang selalu bikin lubang 2 atau lebih. Jika nanti ada musuh atau ada ancaman, dia bisa keluar dari mana lubang yang kadang nggak diketahui oleh yang akan mengancam. Nah, orang munafik itu disebut demikian karena dia punya 2 lubang atau lebih. Yakni punya wajah atau lebih. Punya alasan 2 atau lebih. Ngeles saja. Dia kalau ke sudut, dia bisa punya lubang berikutnya. Makanya orang munafik nggak pernah bisa merasa salah karena dia punya alasan untuk menutupi. Ya, orang munafik selalu punya 2 wajah lebih. Wajahnya itu bisa bergonta-ganti sesuai dengan kepentingannya. Nah, nifak, orang yang namanya munafik itu dinyatakan langsung oleh Al-Quran. Sebut dia penyakit. Fi qulubihim marad. Di hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit? Para ulama mengatakan adalah maradus syak, penyakit ragu. Nah, penyakit ragu ini kemudian kalau diformalkan, ya namanya nifak itu. Karena nifak itu benihnya namanya ragu. Apa itu? Meragukan tentang kenabian Rasulullah. Atau meragukan tentang uluhiyahnya Allah. Jadi percaya enggak, nolak juga enggak. Gitu. Jadi makanya akhirnya ya udahlah. Ya kan setengah percaya setengah enggak. Jadi akhirnya 2 wajah. Bisa dipahami ya. Dan nifak ini luar biasa. Kalau sampai orang terpapar penyakit ini, apalagi nifak yang besar ya, udah habis sudah. Uang penyakit nifak yang
rendah aja udah bahaya sekali, apalagi penyakit nifak yang besar. Sejak awal pembagian Quran bicara masalah manusia, setelah nyebut orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu rabbana wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin yakhadi'una Allah wal ladzina amanu akhta'una illa anfusahum wa yash'urun. Sebagian orang itu berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah. Sebenarnya hatinya tidak beriman, tapi mulutnya ngomong beriman. Nah, itulah yang akhirnya menjadi persoalan besar, dan itu muncul masalah ini atau sifat ini muncul, dan akhirnya muncul kelompok munafik ini setelah Rasul di Madinah. Makanya tidak dapat dibayangkan munafik itu muncul di tengah orang Islam yang lemah. Biasanya orang Islam yang kuat atau orang Islam yang mayoritas, itu bisa muncul munafik. Baik itikadi atau amali. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, ini adalah penyakit yang cukup berat karena dampaknya luar biasa. Dampaknya itu yang paling bahaya ya, innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Munafik itu di tingkat yang paling bawah dari neraka. Itu demikian juga pernyataan-pernyataan Quran tentang mereka, Masya Allah. Sehingga orang mukmin selain harus memastikan betul selamat dari penyakit kufur, harus selamat dari penyakit nifak. Meskipun Rasul menjauhkan ya orang mukmin itu kena kufur dalam arti murtad, tapi nifak ini agak berbeda. Nifak ini rentan menimpa orang. Bahkan orang selevel Umar saja takut terpapar masalah ini. Yang dikhawatirkan itu kan terpapar terus nggak sadar. Kalau terpapar tapi sadar, itu peluangnya besar untuk sembuh. Tapi kalau terpapar tidak sadar, insya Allah, jadi bahaya sekali. Ya Khudaifah, apakah Rasul menyebut namaku di deretan orang munafik? Sampai segitu Umar itu. Jauh sebelumnya, ketika para sahabat merasa kok imannya nggak stabil, kok naik turun, itu mereka khawatir ini bagian dari kemunafikan atau nifak. Soalnya ceritanya banyak, ada Abu Bakar juga punya kisah masalah ini, dan seterusnya. Kata seorang sahabat ketika bertanya ke Rasulullah, engkau akan kemana? Kata Abu Bakar, aku akan ke Rasulullah. Apa ada gerangan apa? Sama bertanya ke Rasulullah, kenapa kalau saya bertemu Rasulullah itu bagus sekali imanku, tapi kalau sudah pulang ke rumah kok jadi hilang begitu aja, kalah sama urusan istri dan anak-anak. Kata Abu Bakar, aku juga demikian. Apakah ini nifak atau enggak ini? Ayo kita sama-sama tanya ke Rasulullah. Artinya para sahabat itu punya kewaspadaan yang tinggi agar tidak terserap atau terpapar penyakit ini. Nah, makanya kalau kemudian orang yang ada di zaman kita ini yang sudah 15 abad dari baginda Nabi, kok masih merasa tenang, itu khawatir memang udah terserap. Naudzubillah min dzalik. Kayak orang yang merasa nggak sakit, biasanya memang penyakitnya banyak. Kalau orang itu yang ngawur-ngawur makannya gitu, itu biasanya udah kemana-mana. Tapi yang rapi, bersih gitu, wah ini harus kita waspada. Itu biasanya yang sehat super kan. Jadi artinya mukmin itu emang waspada betul dari semua hal yang melukai hatinya, sebab penyakit hatinya.
Jadi kembali secara sejarah juga ini penting. Dampaknya naudzubillah. Ini penyakit ini perlu diwaspadai karena kalau nggak diwaspadai kok sampai lahir nifak yang besar ya, itu bisa terancam di neraka, bahkan khalidina fiha innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Yang kedua juga munafik ini atau nifak ini dampaknya orang kehilangan kepercayaan di tengah masyarakat. Jadi kalau dalam bahasa pergaulan itu mending kafir. Jelas, posisi lo jelas. Munafik itu kafir kagak, mukmin kagak. Ini dalam arti kalau nifak yang besar ya, nifak i'tiqadi atau nifak akidah. Kalau nifak amal sama kasus. Dia akan mendapatkan kesulitan karena dia punya perilaku yang tidak pernah jejak. Sono enggak, sini enggak. Sono enggak full, sini enggak full. Jadi menjadi kehilangan kepercayaan. Padahal kepercayaan itu menjadi basis dalam pergaulan dengan sesama manusia. Jadi di akhirat jelas diazab, di dunia juga naudzubillah. Orang munafik itu. Yang ketiga, nifak ini menjadi masalah di tengah dakwah. Jadi kalau ada penyakit nifak kok bisa terpapar di orang-orang, itu pribadinya juga akhirnya punya masalah. Jadi sementara dia tidak firm untuk beriman, tapi juga tidak firm keluar. Gitu. Naudzubillah. Jadi istilahnya itu kayak orang yang posisi keluarga itu cerai enggak, tapi baik juga enggak. Kan lebih ribet. Kalau iya, kalau enggak ya udah cerai, berarti udah langsung ganti pasangan. Atau apa keputusannya, tidak gantung. Jadi konteks keberislaman juga gantung, tapi di dakwah, di konteks dakwah itu rumit sekali nifak itu. Karena ibaratnya itu masalah dari dalam. Dan sepanjang sejarah kekalahan kaum muslimin itu banyak disebabkan oleh sifat ini yang dominan. Kita adanya orang-orang khianat dari dalam. Nah, oleh karena itu kita secara pribadi perlu waspada kan sampai tidak terpapar penyakit ini, karena bahayanya tak terkira. Kepada diri sendiri akan ada azab, kepada diri sendiri di dunia juga akan bermasalah karena kehilangan trust, pusing orang-orang menyikapinya. Dengan secara global, secara komunal masyarakat, dakwah itu juga menjadi ancaman yang lebih bahaya daripada orang kafir yang sekalipun. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu perlu kewaspadaan yang sangat ya. Tadi secara istilah dampaknya udah ya. Ini ada dua pembagian utama dalam nifak itu. Yang pertama ada nifak al-akbar, nifak yang besar. Terkadang disebut dengan nifak i'tiqadi atau nifak akidah. Yang kedua adalah nifak al-asghar, nifak kecil atau nifak amali. Nah, gitu ya. Nifak al-akbar atau nifak i'tiqadi adalah sebuah nifak, penyakit nifak yang langsung terkait dengan urusan akidah. Maknanya apa? Keraguan yang akut terhadap urusan akidah. Nah, ragu akan urusan akidah ini sama dengan sama saja dianggap tidak beriman. Jadi beriman itu tidak boleh kurang sepeser. Aku beriman 99%, nggak boleh, harus 100%.
Nah, ragu itu kan posisinya 50-50. Kalau kafir itu kan 0. Nah, munafik itikadi itu, yakni dia punya nifak secara akidah. Yakni menampakkan iman di lahir, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Atau istilahnya, hatinya tidak beriman, luarnya beriman. Atau makanya disebut dengan nifak i'tiqadi. Dan ini posisi hukumnya munafik beneran yang dapat ancaman innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar. Yang kedua adalah munafik asghar, nifak asghar, atau disebut dengan nifak amali. Nifak asghar dan nifak amali adalah kemunafikan dalam hal perbuatan saja, tidak sampai urusan akidah. Akidahnya tetap, dia tetap orang beriman kepada Allah, yakin full. Tapi dia punya perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri orang munafik. Nah, sehingga disebut dengan nifak amali. Karena perbuatan saja yang nifak. Contohnya suka berbohong, berkhianat, berjanji, berselisih. Kalau berselisih sama orang, tengkar sama orang melampaui batas, itu namanya nifak amali. Ya, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi disebut dengan an-nifak al-akbar. Sementara nifak amali disebut dengan an-nifak al-asghar. Oke ya, sebelum kita akan lanjut bahas tentang ciri-ciri nifak akbar dan ciri-ciri nifak asghar, kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Nanti semoga cukup. Secara khusus saya akan bahas tentang surat Al-Munafiqun supaya benar-benar hadir betul di benak kita gimana sifatnya orang munafik i'tiqadi. Dan terkadang itu nurun ke orang-orang mukmin kena penyakit kayak begitu. Meskipun levelnya baru aman, tapi nurun Ustaz. Fadal, kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan awal dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini. Kita membahas tentang nifak atau munafik. Bahkan dalam satu hadis dikatakan ya Ustadz ya, barang siapa berjanji kemudian tidak menepati, dia termasuk munafik gitu ya Ustadz, seperti itu. Itu itikodi atau perbuatan Ustadz? Itu perbuatan. Kalau berjanji tidak menepati. Kalaupun berjanjinya karena ada hal lain yang tidak bisa ditepati, apakah termasuk munafik juga Ustadz? Ya. Karena satu dan lain hal. Amali ya. Itu nanti ada bahasnya udzur syar'i atau udzur tidak syar'i. Kalau udzur syar'i itu berarti dianggap tidak salah karena kan syariat yang menetapkan. Orang tidak bisa menepati karena sakit, itu beda lagi. Orang bisa tidak menepati karena kehalang banjir. Ya, ya. Baik. Peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz sudah mempersilahkan untuk bertanya. Silahkan tuliskan pertanyaan di chat room. Boleh juga bertanya langsung, raise hand. Ini sudah ada Ibu Elidar yang raise hand. Dipersilahkan kepada Ibu Elidar untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Iya, terima kasih Bu In. Nah, assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Fadal. Ya Bu. Kalau perbuatan dengan kenyataannya berbeda, apakah itu juga disebut munafik, Ustadz? Itu aja, terima kasih. Maksudnya gimana maksudnya? Apa namanya ya? Mungkin ya, antara perkataan dan perbuatan gitu ya Bu ya? Atau bagaimana? Iya begitu. Iya begitu. Oh, seperti lagu Ustadz, lain di bibir, lain di hati, lain di perbuatan. Oh iya. Jadi kalau urusan lain di kata, lain di fakta, itu dilihat apakah urutannya itu masuk kategori bohong, berarti kan bohong. Kalau kategori bohong, berarti dia berbohong. Kalau berbohong urusannya itu urusan
yang tidak akidah, ya berarti dia masuk kategori nifak amali. Tapi kalau urusan akidah, berbohong tentang urusan akidah, ya nanti harus dicek apakah memang urusannya iman sehingga dia masuk kategori nifak akbar atau enggak, tergantung nanti kasusnya. Tapi kalau secara umum, kalau berbohong di urusan selain akidah, ya itu nifak amali. Jadi lain kata lain di perbuatan itu lebih dekat disebut sebagai kebohongan. Nah, kalau kebohongan itu kan ciri nifak amali. Wallah alam. Atau terkadang kalau di konteks amanah, itu bisa jadi namanya mengkhianati amanat. Gitu. Itu bisa jadi masuk tergantung. Makanya gini, kalau ada istilah-istilah dari luar Islam, syariat, nggak ada istilah lain, kata lain di hati kan, atau lain. Kalau lain kata lain di hati itu gimana? Tergantung konteksnya. Ya, ada orang mengatakan, wah kamu ini keren loh, padahal di hatinya lo jelek. Nah ini harus diklarifikasi apakah itu masuk mujamalah, misalnya gitu, yang basa-basi, yang tidak masuk kategori kesalahan, atau apa itu case-nya banyak. Jadi memang lain kata lain di hati atau lain kata lain perbuatan itu nanti bisa masuk kebohongan, bisa masuk khianat, bisa masuk mujamalah, tergantung konteksnya. Gitu Allah bisa. Iya, terima kasih Ustaz. Jadi lihat-lihat juga lihat-lihat juga apa yang dia perbuat gitu, perbedaannya dari perbuatannya itu ya Ustaz. Ya, Bu. Terima kasih Ustaz. Bu. Terima kasih Mbak Iin. Sama-sama Ibu Elidar, semoga puas dengan jawaban Ustadz. Kalau yang tadi Ustadz katakan kamu ganteng tapi sebenarnya jelek, itu menghibur atau basa-basi atau gimana Ustadz? Seperti itu kan kadang-kadang di masyarakat kita ada basa-basi ya, banyak sekali yang basa-basi sampai basi gitu. Mungkin bagaimana menurut pandangan Ustadz? Seperti mendamaikan dua orang yang berselisih juga kan, dapat salam dari ini atau dia, nah seperti itu Ustadz, konteksnya apakah itu juga kita termasuk munafik atau seperti apa? Sambil menunggu pertanyaan. Jadi kalau kamu ganteng, padahal dia bilang dia jelek, cuman dia ngomong ini sebenarnya itu hanya berbeda aja antara mulut dengan hati. Nah, antara mulut dengan hati berbeda itu tergantung konten yang disampaikan. Karena antara perbedaan hati sama mulut itu diizinkan, bahkan sunnah kalau konteksnya mujamalah. Ini kejadian Rasulullah SAW itu kedatangan seorang tamu yang merupakan orang yang sangat jahat. Dan ketika orang ini masuk, Nabi baik sama dia. Kata Aisyah, ya Rasul, kulta makulta. Kau tadi bilang dia termasuk keluarga yang tidak baik. Kenapa kau baik sama dia? Kata Nabi, seburuk-buruk orang adalah di mana orang itu harus berbuat baik karena takut kejahatannya. Itu namanya mujamalah. Nabi meskipun tidak suka tapi berbuat baik. Itu mujamalah. Jadi meskipun dia orang ini jelek banget sih, tapi tetap, kamu ganteng banget. Itu mujamalah supaya terjadi situasi baik. Itu bisa diizinkan. Apalagi jika dilakukan oleh sesama pasangan, itu bahkan jelas-jelas boleh. Gitu. Karena kan kalau jujur nanti malah sakit hati. Jadi bagus dibohongin. Itu bahkan jelas-jelas boleh. Termasuk kalau kebohongan dalam rangka mendamaikan orang, itu jelas-jelas boleh. Kan ada 3 kebohongan yang diizinkan dalam rangka menyelamatkan perkara yang besar. Kedua, dalam rangka perdamaian. Yang ketiga, kebohongan pasangan tentang masalah hari-hari keluarga kaitannya dengan pujian dengan pasangan. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Ini saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Husairi di chatroom, baru nanti setelah itu saya persilakan Ibu Rosa dan Ibu Yuli. Afan izin bertanya, bila ada orang atau pejabat yang suka membuat bos senang dengan cara menyanjung atau menjilat, apakah itu termasuk kategori curang, munafik, fasik, atau seperti apa? Kalau istilahnya dulu tuh
asal Bapak senang ya, ABS ya, mungkin seperti itu istilah yang sampai populer dan viral waktu itu ya, pada zamannya ya Ustadz ya. Iya. Seperti KKN, nepotisme dan sebagainya, ada ABS juga istilahnya. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Jadi kalau asal Bapak senang atau menjilat pejabat di atasnya, ini harus didetailkan apa pelanggarannya. Yang pertama, apakah dia membuat kebohongan? Ya berarti dia namanya salahnya membohong. Yang kedua, apakah dia mudahana? Bisa saja mudahana. Mudahana itu adalah ingin berbuat baik sama orang dalam rangka mendapatkan manfaat dunia dengan cara melanggar agama. Tapi kalau berbuat baik sama orang supaya dapat kebaikan, tapi tidak dengan melanggar agama, namanya mujamalah. Nah, mudahana yang nggak boleh. Nah, menjilat itu bisa jadi masuk kategori mudahana yang haram hukumnya. Karena kan dengan cara merusak agama. Misalnya ikut-ikut tidak sholat, fakta yang salah disebut baik, gitu kan? Terus ikut-ikut membenci yang dibenci sama bosnya, atau ikut menyanjung sama yang bosnya padahal itu jelas-jelas buruk, itu namanya mudahana. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi kalau mengandung unsur kebohongan, itu juga haram hukumnya. Yang ketiga, apalagi ada unsur suap misalnya. Bisa jadi masuk kategori. Dia akhirnya baik-baik sama bosnya, dia ngasih duit, ngasih apa, supaya dikasih proyek lebih. Ya bisa jadi, itu unsur suap misalnya. Tergantung kasus, namanya penjilatan ini seberapa banyak variabel yang atau area yang dilanggar. Allah a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Untuk pertanyaan Bapak Husairi, semoga puas dengan jawaban Ustadz, dan kita persilahkan kepada, saya tidak tahu nih, Bu Yuli dulu atau Bu Rosa dulu yang angkat tangan ya. Mungkin Ibu Rosa lebih dulu ya, Bu Yuli. Kepada Ibu Rosa dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ustadz, mau bertanya. Kalau misalnya... Ini dengan siapa nih? Saya Rosa, Ustadz. Ibu Rosa, Pak Ustadz. Fadil, Bu. Ya. Kalau misalnya ada orang, dia itu sifatnya mencari aman gitu, Ustadz. Di satu komunitas, dia mencari aman di situ, nanti dia pindah komunitas lagi, dengan segala jawabannya, dia pokoknya mencari aman. Apa itu termasuk sifat nifak juga, Ustadz? Bisa kira, Ustadz. Iya. Ini mengistilah-istilah baru di dalam sosial ini. Sama ya rumusannya ya. Rumusannya itu ada pelanggaran enggak? Berarti memang harus agak komplit nih daftar pelanggaran itu dan daftar ketaatan. Mencari aman. Apakah mencari aman itu, ini kan global ya. Kata mencari aman itu belum bisa dihukumi sampai ketahuan ada enggak unsur pelanggaran hukumnya. Oh, dia berbohong. Oh dia tidak ada, dia jujur aja. Cuma tidak berani bersikap. Berarti namanya masuk kategori lemah iman, ya kan? Karena ada mungkar tidak berani bersikap. Tapi salah, ya selama di hatinya masih tidak terima, berarti kan belum. Oh ternyata tidak ada pelanggaran, nggak ada mungkar, nggak ada apa. Cuman dia orangnya memang tidak mau friksi aja, cari yang pas aja. Tapi ya sebenarnya masih normal, yang dijalankan itu nggak pernah agama. Berarti namanya pilihan, itu nggak apa-apa. Ya, ada yang orang mau ambil risiko, ada orang yang pilih aman, boleh-boleh aja. Misalnya di organisasi itu, kalau mengkritik pimpinan bisa jadi perkara, atau berbeda dengan kebanyakan orang jadi perkara, jadi dijauhi. Tapi ya memang sebenarnya pimpinan nggak salah-salah amat, pas pilihan-pilihan aja. Ya sudahlah, itu berarti tidak ada pelanggaran, itu cuma pilihan, itu pilihan hidup orang. Itu tidak dipersoalkan secara hukum. Ya itu serah-serah dia aja kalau dia milih aman. Gitu. Ya, atau sebenarnya dia itu milih aman karena strategi dan nggak ada pelanggaran. Ya berarti masuk kategori kecerdasan. Untuk situasi seperti ini,
Justru kita emang bagusnya diam. Kenapa? Karena secara ini nggak mungkin, bahaya kalau kita itu malah strategi orang pintar itu namanya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi pilih aman ini kasusnya akan harus dibelah apa nih kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz. Baik. Ya, baik. Konotasinya memang negatif, tapi juga bisa positif ya Ustadz. Ketika mencari aman, tidak ingin ada friksi, memang lebih baik tenggelam dulu ya, mencari aman biar semuanya situasinya tidak membahayakan semua tidak tambah buruk di sekitarnya, mungkin seperti itu ya. Iya, baik. Berarti masih bisa dibenarkan untuk cari aman yang dalam konteks positif ya, seperti itu mungkin. Baik, selanjutnya kepada Ibu Yuli dipersilakan untuk bertanya. Karena baik. Tadi terkait dengan beberapa pertanyaan belakangan tadi. Ya. Kemudian nanti akan kita bahas. Tetapi memang ada persepsi di masyarakat nifak itu identik dengan semua tindakan yang tidak apa adanya. Pokoknya asal tidak apa adanya. Meskipun resikonya jelas-jelas besar. Nah, terkadang ada persepsi itu. Bahkan nifak itu identik dengan orang yang antara hati sama mulutnya dianggap beda. Padahal jelas-jelas itu justru kebijaksanaan. Contoh kalau kamu nggak suka sama orang, kamu nggak usah ngomong, aku nggak suka sama kau. Itu nggak perlu. Wah, kamu munafik, kenapa nggak ngomong? Gitu. Aku mah orangnya apa adanya. Ada orang menganggap kalau apa adanya itu dianggap yang paling beriman. Enggak. Jadi antara pilihan-pilihan sikap itu dengan rumusan-rumusan syariah perlu dipahami. Karena di Islam itu bahkan ada disunnahkan mujamalah. Mujamalah itu adalah akhirnya kita berbuat baik kepada orang yang sebenarnya kita tidak suka. Orang Jawa di konteks ini sudah mengikuti sunnah Nabi. Tetapi tidak boleh melanggar syariat. Kalau melanggar syariat namanya mudahana, haram hukumnya. Sama dengan kes mencari aman. Mencari aman itu tergantung kasus. Gitu. Kan kalau cari aman, wah munafik lo, gitu, nggak berani. Gitu. Seakan-akan semua orang yang tidak apa adanya, tidak berani, tidak lugas, itu namanya munafik. Kayak gitu cara definisinya. Pada saatnya orang memang harus cari aman. Seperti ketika para sahabat mengajak melawan, para sahabat mengajak Rasulullah untuk melawan orang Quraisy di tahun ke-6 kenabian Rasul yang melarang. Loh, kenapa kita dilarang? Bukankah kita dijamin agama kita benar? Nggak gitu cara perhitungannya. Karena secara hitung-hitungan memang tidak menang. Jadi kita harus diam dulu. Diam dulu lo, munafik lo. Nah ini kemudian, makanya istilah agama tidak pernah boleh didefinisikan dengan istilah non-agama. Karena nanti bisa kacau baru definisinya. Itu ada orang gini. Ini kalau di lapangan anak muda ya. Cowok suka sama temennya di kampus. Terus enggak mungkin lah. Terus akhirnya mendem aja di hati. Mereka bilang, lo suka enggak? Ya sih aku suka. Tapi enggak ngomong, enggak lah, ngapain? Aku hilangin aja lah. Kan enggak boleh gitu, haram lah. Gitu. Munak lo, gitu. Paham enggak? Munak lo. Munak, nggak pakai efek sih, munak doang. Nggak pakai efek jadi munak. Jadi orang yang bisa menahan emosinya dan tidak berani menyatakan, dia munafik. Ini juga istilah sosial yang melebihi batas ukurannya. Karena pada dasarnya itu yang benar. Ya jangan dinyatakan, wah memang dia bukan calonnya kalau dinyatakan gimana. Daripada lo mendem-mendem, akui aja lo kalau suka sama dia. Nah, mengakui isi hati itu namanya jujur. Bukan, itu namanya blokosuto, dua hal berbeda. Jadi ini perlu dipahami ya. Tapi nanti kan sambil diskusi kita perlu duduk pemahamannya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, kalau masih ada pertanyaan. Baik, kepada Ibu Yuli dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, dengan mendengarkan penjelasan Ustadz tuh jadi saya kok semakin bingung ya. Maksud saya begini Ustadz. Tadi tentang definisi sebenarnya dari nifak amal itu apa? Karena tadi ya penjelasan Ustadz
bahwa bukan berarti katakanlah basa-basi untuk strategi itu juga boleh. Terus mencari aman dalam konteks tertentu juga boleh. Mengakui isi hati apa adanya itu malahan kadang-kadang nggak boleh. Jadi apa yang jadi pegangan kita bahwa dia tuh masuk di nifak yang amal gitu loh, Ustaz. Dan status hukumnya bagaimana? Kalau yang akbar udah jelas deh, kita nggak akan ke situ katakanlah gitu. Nah, ini kan berkaitan juga dengan Akbar, nanti ya. status hukum ya. Jadi bagaimana itu garis tegasnya gitu loh, Ustaz. Ini kayaknya ambigu gitu ya, Ustaz ya. Sangat dan itu sangat individual sekali. Artinya kita bisa menganggap bahwa menurut saya boleh kok ini dengan persepsi saya katakanlah gitu. Kalau nggak ada patokannya. Monggo Ustaz. Ada patokannya, nanti kan kita akan bahas ciri-ciri atau sifat-sifat. Sifat nifak i'tiqadi itu ini, sifat atau ciri-ciri nifak amali ini. Dah itu aja yang dipakai patokan itu. Nah, sifat yang amali itu kan pertama berbohong. Ya, siapa yang berbohong ya namanya kena nifak amali. Apapun namanya di sosial itu. Kalau urusan sosial mah urusan sosial kan, apapun namanya. Yang kedua, mengingkari janji. Yang ketiga, tidak memenuhi amanah, tidak menunaikan amanah. Yang keempat, berlebihan atau melampaui batas saat berselisih. Ini namanya munafik nifak amali. Ya udah ini aja yang dipegang. Gitu. Kalau kemudian mau ditambah sebagai indikasi, itu adalah sifat orang munafik i'tiqadi, jadi sifat luarnya orang munafik i'tiqadi yang tampak di luar. Nah, itu masuk kategori munafik amali. Kayak sangat mencintai dunia, tidak mau istighfar, itu bisa jadi itu aslinya sifatnya orang nifak i'tiqadi di zaman Rasul. Nah, sifat ini bisa merambah atau menular ke orang mukmin, nggak mau istighfar, suka dunia, malas sholat, nah gitu-gitu itu sebenarnya dulu sifat orang munafik i'tiqadi. Tapi bisa aja ada orang mukmin yang terpapar gitu. Itu istilahnya kayak gitu. Wallahu a'lam. Jadi yang membuat tidak ambigu atau jelas itu di sifat-sifatnya ini apa aja yang dipegang. Kalau tadi kan per case itu memang case perlu ilmu yang lebih kan. Memang antara kebenaran sama kebijaksanaan itu terkadang butuh waktu. Kalau benar itu kan ukurannya hukum. Bijaksana itu ukurannya sudah konteks dan relatif. Kayak misalnya kalau kita sebutkan waktu para sahabat datang ke Nabi untuk di tahun ke-6 kenabian. Untuk kemudian, ayo kita lawan ya Rasulullah. Bukankah kita dalam kebenaran? Iya. Nabi melarangnya. Itu Nabi takut atau Nabi apa itu? Gitu. Toh. Itu Nabi namanya berstrategi kan, bukan takut. Sama dengan kasus ketika tadi ada seorang yang dianggap buruk ya, datang ke Nabi. Dan Nabi berbuat baik sama dia. Aisyah pun bingung. Karena menurut Aisyah itu kalau orang buruk ya udah kita mukanya pasang buruk juga. Oh dia buruk kok. Kata Nabi bisa akhul asira. Ini sebaik-baik orang. Ini keluarga yang paling buruk. Anggota keluarga paling buruk. Tapi Nabi itu lembut, baik. Sampai Aisyah pun bingung. Nah, itu yang kemudian disebut dengan mujamalah. Sama dengan tadi mencari aman. Itu masuk strategi atau enggak? Ada enggak unsur yang dilanggar? Kebohongan ada enggak? Melanggar agama ada dilanggar enggak? Nah, kalau tidak ada berarti itu bagian dari strategi. Atau memang itu pilihan hidup dia. Enggak ada yang dilanggar kok. Enggak bagus ya bisa jadi enggak bagus. Wallahu a'lam. Tadi yang nomor 4 apa? Berlebihan apa, Ustaz? Kalau berselisih melampaui batas. Oh. Lalu begini kalau Ustaz orang ya. kan boleh selisih ya. Orang berselisih kan boleh misalnya. Mohon maaf. Bukankah kemarin saya itu sudah pesan ke ibu soto? Enggak. Ini ada buktinya. Loh, kok nggak masuk di saya sih Bu? Kan berselisih. Nah,
Yang disebut melebihi batas, wah Pak Ayah mah ibu mah tukang nipu, itu berselisih apa melampaui batas. Kan ibu hanya perlu nyodorin data, nggak usah nuduh. Wah Pak Ayah mah ibu mah sudah sudah nipu nih, ini cuma modus aja bilang nggak nyampe, ini ada. Itu namanya melampaui batas. Karena kan batasnya kan ya udah sodorkan aja bukti, selesai. Ya, Ustadz, meneruskan sedikit yang tadi ya. Misalkan contohnya masuk di kategori amal, katakanlah gitu. Dia berbohong, katakanlah gitu. Berbohong pasti kan kalau hukumnya dosa, nggak boleh ya Ustadz ya. Nah, itu tertutupi, katakanlah di catatan, mungkin di luarnya dia melakukan perbuatan baik, katakanlah gitu. Dicatat sama malaikat sebagai amal baik, katakanlah gitu Ustadz ya. Terus sampai meninggal nggak ketahuannya nanti di mahsyar Allah lihat bahwa itu bohong, tidak sama. Sehingga penghukumannya itu akan tergantung sama Allah itu tadi. Nah, ini juga mungkin begitu ya Ustadz ya. Untuk kasus-kasus yang tidak terekspos, katakanlah, sehingga tidak tahu kan, ingkar janji segala macam itu kan mungkin tertutupi gitu Ustadz ya. Jadi begitu Ustadz kira-kira Ustadz. Dan itu maksudnya dosa gitu ya Ustadz ya. Ya dosa benar. Nah, ya kalau dosanya nanti kepada Allah ya berarti Allah, kalau ada hubungan dengan sama manusia nanti Allah akan kisas kan antara hubungan sama manusia itu. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, demikian tadi jawaban Ustadz. Mungkin berlebihan tadi sampai jidal ya Ustadz, berbantah-bantahan seperti itu ya. Akhirnya malah menghinakan atau apa. Ya, baik. Nah, sebenarnya juga ya, memang ngaji tazkiyatun nafs sebenarnya itu ngaji sikap sebenarnya. Kalau saya perhatikan yang paling gampang, tazkiyatun nafs itu ngaji sikap sebenarnya. Ilmu tentang bersikap sebenarnya itu kalau dibuat simpel ya. Dibuat simpel itu ilmu tentang bersikap sebenarnya. Sehingga nanti ketemunya itu sikapnya tepat dan bijaksana. Contoh gini tadi. Salah satu contoh kan ketika kita ketemu idza khosama fajara, kalau berselisih dia melampaui batas. Ini kan ciri orang munafik, yang akhirnya namanya munafik amali. Nah, seakan-akan orang mukmin itu nggak boleh berselisih. Dari hadis tadi ya, kalau berselisih dia melampaui batas. Artinya sebenarnya, kalau Anda berselisih, asal tidak melampaui batas, itu tidak sampai ke nifaq. Pada saat kita juga ada ayat tentang innamal mu'mina ikhwa fasrihu baina akhwaikum. Sungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara. Lah kenapa didamaikan di antara saudara? Kenapa disuruh mendamaikan? Ya kalau berselisih. Makanya ayat itu mengandung makna yang tersirat. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, dan jika dia berselisih maka damaikanlah di antara saudaramu itu. Jadi ada dan jika berselisih, maknanya mukmin itu boleh berselisih, tetapi kalau dia berselisih itu nggak melampaui batas. Nah, ruang ini yang terkadang dinafikan oleh mukmin, sehingga seakan-akan mempersepsikan mukmin itu benar-benar tidak boleh ada perselisihan. Akhirnya apa coba akhirnya? Nggak selesai masalahnya, nggak mau selisih, gitu kan? Karena selisih itu kan bagian dari ekspresi perbedaan pendapat. Gimana mau akur sepanjang hayat? Itu akhirnya terkadang di komunitas Muslim itu saling menyingkir. Nggak masalahnya nggak selesai karena tidak mau berselisih sampai segitunya. Sama dengan ketika orang mukmin ada ayat muttaqin ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisha aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan ketika dia melakukan fahisha atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka zikir kepada Allah. Jadi orang mukmin itu mungkin bisa salah. Ayat ini menjadi dasar. Cuman bedanya, kalau orang mukmin salah itu langsung zikir dan taubat. Lain kalau orang kafir salah, nantang. Lain orang munafik salah, ngeles. Jadi orang mukmin salah, boleh. Nah, itu yang menyebabkan pandangan yang tidak memberikan ruang mukmin salah, menyebabkan kita nggak bisa bersatu. Kenapa coba?
Karena kita kecewa sama saudara kita Muslim. Begitu sedikit dia bersalah, langsung kita nggak mau. Ya udah, nggak ketemu. Mana ada mau selama manusia ya pasti dia punya salah. Makanya dikasih ruang namanya memaafkan. Itulah Rasulullah menerima sahabatnya apa adanya. Kan sahabat nggak semuanya seperti Abu Bakar. Ada yang kayak sahabat yang lain. Mas saya kayak gini, kembali ke tema kita. Jadi yang dimaksud dengan berselisih itu melampaui batas, artinya kalau dia nggak melampaui batas, ya tidak menjadi munafik. Tapi berselisih bagus nggak? Nggak bagus. Gitu. Cuman mungkin terjadi pada siapapun. Wong Urwa ibn Zubair kurang alim, kurang sahabi apa? Urwa ibn Zubair itu berselisih dengan tetangganya di Tanggul. Tapi ya selesai, ya gitu aja. Orang kalau berselisih ya gitu aja. Nggak jauh, nggak melampaui batas. Wallahu a'lam. Berselisih tapi mencari titik temu ya Ustadz mungkin. Benar, iya. Baik, ini ada Ibu Sarah yang sudah raise hand. Dipersilakan kepada Ibu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mengenai sifat munafik ini, apakah lebih tepat orang-orang Syiah itu dibilang munafikun? Karena dari sejarah terjadinya paham Syiah itu kan dari orang munafik. Salah satunya adalah Abdullah bin Sabah itu, Ustaz. Gimana Ustaz ya kalau lahir, Ustaz? Sebenarnya bisa aja ada tumpang tindih sifat ya. Tapi di konteks ini Syiah itu ya sendiri, nifak itu sendiri. Munafik itu konteks pembagian manusia secara umum, mukmin, kafir, munafik. Nah, sifatnya namanya iman, kufur, nifak. Syiah itu adalah berawal dari pandangan terhadap ideologi. Pandangan terhadap ideologi. Nah, sehingga melahirkan namanya Syi'atu'an. Pandangan ideologi ini terkait dengan Ali dan keluarga. Nah, mungkin dari proses pelaksanaan ideologinya ini bisa jadi akhirnya melalui satu pelanggaran yang namanya kebohongan. Di sana ada istilahnya taqiyah itu. Nah, apakah taqiyah ini masuk kebohongan? Ini para ulama mengatakan itu masuk kebohongan. Dan seterusnya. Jadi memang Syiah misalnya memiliki satu pandangan yang memungkinkan orang itu berbohong. Nah, itu yang kemudian menjadi apa dia terpapar nifak? Ya tergantung case-nya. Gitu. Wallahu a'lam. Tapi kan Ustaz pada kenyataannya kan dia artinya memutarbalikan fakta sejarah gitu, terutama yang khalifah yang 4 ini gitu Ustaz. Kemudian kan dia tidak mau dilepas dari Islam, bahwa Syiah itu bukan Islam, dia tidak mau gitu. Tetap aja dia mengakui bahwa itu dia Islam gitu Ustaz. Iya, itu kan gini, dari pandangan ideologi ini, ya akhirnya misalnya dia masuk ke kebohongan. Dari pandangan ideologi ini misalnya dia malah memfitnah. Bahkan lebih jauh lagi bisa membunuh. Itu bab yang lain. Apakah dengan serta-merta Syiah munafik? Itu berbeda dengan tadi bahwa pandangan ideologinya itu memungkinkan dia berbohong. Jadi atau akhirnya mendorong untuk berbohong, ya udah berarti masuk kategori nifak amali. Kalau nifak itikadi kan orang yang tidak beriman tapi pura-pura iman. Orang Syiah itu imannya berbeda. Dia beriman kepada Allah. Cuman di dalam bahasan akidah tertentu, ya dia punya pandangan. Sebagian pandangan ini menyebabkan dia sebenarnya udah keluar dari Islam. Kayak Rafidhah itu. Tapi sebagiannya belum. Makanya nggak bisa generalis kayak gitu. Digeneralkan nggak bisa. Apalagi nanti kasusnya ada orang yang kena Syiah karena nggak tahu. Beda lagi urusannya itu kalau kayak gitu. Jadi beda-beda ya. Meskipun sejarah hubungan Syiah sama Sunni ini hubungannya hampir-hampir tidak pernah baik. Gitu. Berdarah-darah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Sarah. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi, apa mungkin Ustadz mau melanjutkan materi kuliah kita pada malam hari ini? Tafadhol. Nah, yang
munafik i'tiqadi ini atau munafik besar ya, atau munafik di bidang akidah itu beberapa cirinya. Sebentar. Cirinya gini kan, kalau munafik i'tiqadi atau munafik besar itu orangnya bisa keluar dari agama. Itu kan mukhrijun minal millah. Sementara kalau munafik atau nifak asghar, nifak amali itu belum mengeluarkan orangnya dari agama. Beberapa sifat, ya, sifat nifak itu tampak di permukaan. Misalnya gitu. Sifat nifak ini tampak di permukaan. Nah, kalau nifak i'tiqadi itu salah beberapa sifat yang tampak di permukaan. Ya. Sifat itu kan di hati ya, tampak di permukaan. Yang pertama adalah membohongkan Rasulullah sebagai nabi. Itu nyata-nyata sekali. Misalnya di surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika datang orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi kau ini Rasul Allah, dan Allah tahu kau ini Rasulnya, dan Allah bersaksi orang munafik itu bohong. Ngomong gitu itu bohong, karena berarti dia membohongkan Rasulullah. Paham ya? Ini kisah lama ya. Kedua sifat yang tampak adalah mengklaim iman untuk menipu orang mukmin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah yaumil akhir wa ma hum mu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Sebagian orang berkata akan beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak merasa. Berikutnya, orang munafik i'tiqadi itu punya kelakuan yang agak tampak, yakni mengabaikan sholat. Makanya hati-hati bab mengabaikan sholat ini. Karena kelakuan dari orang munafik itu mengabaikan sholat. Nah, salah satu analisisnya karena mereka nggak percaya kepada Allah. Tapi kenapa sholat? Ya kan untuk formalitas saja. Makanya kalau malam nggak sholat, karena nggak tampak. Dan ini khawatir penyakitnya orang munafik i'tiqadi ini bisa menular ke orang mukmin, meskipun nggak sampai ke hati, tapi terpapar di sifat luarnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Seorang munafik itu menipu Allah, padahal Allah membalas tipuannya. Kalau mereka mau sholat, maka mereka itu sholatnya malas. Dia memperlihatkan kepada orang dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Jadi malas sama sholat. Begitu ke mall aja semangat. Sholat, ntar dulu. Hati-hati itu. Sholat aja itu ngantuk. Begitu ngantuk ini bilang, ada duit, langsung bangkit. Berdagang. Sholat, Allah. Ada itu yang mau beli, langsung bangkit. Lah, ya kenapa tadi disuruh sholat ngantuk, begitu ada pedagang masuk, langsung bangkit. Salah. Duit, langsung bangkit. Langsung. Kenapa kalau duit itu bangkit, kenapa sholat itu malas? Ini khawatir terpapar penyakitnya orang munafik i'tiqadi ya. Meskipun tidak sampai ikut nifak i'tiqadi, tapi kelakuannya udah kepapar. Berikutnya, dia menghina iman dan menghina orang mukmin. Allah berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun wa la in sa'altum yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, orang-orang munafik itu takut turun pada mereka ayat yang memberitakan kelakuan mereka, memberitakan apa yang ada di hati mereka. Takut banget kalau Allah
Turunkan ayat apa yang terjadi di hati mereka. Oleh istahzi'u katakan gitu. Istahzi'u, sudah, hinakanlah ini. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Allah akan keluarkan apa yang kalian takuti. Kalau kalian tanya mereka, maka mereka akan mengatakan, inna kunna khudun, kita cuma main-main aja. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah engkau menghinakan atau main-main dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya? Jadi dia selalu punya alasan ngeles. Ya, di samping ayat ini menjelaskan masalah istiza dengan Allah, ya, mengolok-olok urusan Allah dan Rasulnya. Mereka juga memang pinter itu, ngeles. Wah, ini mah nggak serius. Gitu. Itu udah kalimat orang munafik lama ini. Inna kunna nakhudu wa nal'ab. Urusan Allah Rasulnya bilang, ini kita main-main. Kayak kita main-main ini dalam bahasa sekarang, ini mah nggak serius. Makanya ada orang ngomong, ada orang buat pernyataan. Terus diklarifikasi, oh my, nggak serius. Pernyataannya, yang serius itu yang gimana? Coba kasih tahu ke kami. Yang satu yang gimana? Apakah yang volumenya itu 50 derajat, pakai toa, itu yang serius? Atau yang serius itu adalah kalau ditulis? Atau yang serius itu adalah kalau dinyatakan di tengah malam? Berarti nanti, kalau Bapak menyatakan hal itu di siang hari, kami tidak pernah anggap itu serius. Kenapa? Karena Bapak ngomongnya, kalau sudah ditanyakan ngomong nggak serius, paham nggak? Sebenarnya itu kelakuan aja. Itu bahasa lama. Inna kunna khudhu wa nal'ab. Kita cuma main-main aja. Yang berikutnya, mereka itu takabur, tidak mau minta ampun kepada Allah. Wa idza qila hum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawwa ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa mustakbirun. Dikatakan kepada mereka, kemarilah biar Rasul akan mintakan ampun untukmu kepada Allah. Mereka geleng-gelengkan kepala mereka. Dan kalian mereka itu menghalangi jalan Allah, mereka sombong. Berikutnya, mereka itu suka menghalangi orang mukmin untuk infak, untuk sedekah. Jadi ada orang mukmin sedekah itu nggak nyaman, dihalangin. Jadi itu yang saya suka sebut, orang itu menyukai orang lain kayak dirinya. Preman itu senang kalau orang lain jadi preman kayak dia. Ini ada orang munafik itu senang kalau orang mukmin jadi orang munafik kayak dia. Cirinya pelit. Jadi pelit. Orang mukmin kan suka sedekah. Orang munafik itu nggak suka ada orang sedekah kepada agama. Kenapa? Karena nanti kalau orang mukmin sedekah, nanti takut agama ini tegak, syiar. Mereka kan tidak ingin agama ini tegak. Kenapa tidak ingin mereka agama ini tegak? Karena mereka nggak beriman kepada Allah dan nggak suka ada Islam. Kan? Cuman tanpa berislam, gitu aja. Idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Mereka ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah seperti orang-orang itu beriman. Mereka berkata, apakah kami beriman seperti orang-orang bodoh beriman? Jadi sombong sekali orang munafik itu. Menganggap orang mukmin itu orang bodoh. Allah inna mustafaha. Ingat, mereka itu yang bodoh. Kalau kenapa bodoh? Nggak ngerti urusan akhirat. Dipikir hidup ini cuma di sini apa? Dipikir hidup cuma di sini. Memang kalau sudah di sini keren itu nanti selesai gitu. Di alam kubur masih ada perkara besar, di alam akhirat insyaallah semoga kita selamat. Jadi kalau sudah ngurus akhirat tuh takut. Apa kan hisabnya langsung oleh Allah. Kita nggak berkutik gitu. Itu benar-benar di ujung tanduk. Kalau Allah terima amal kita dan Allah ampuni kesalahan kita, aman. Tapi kalau Allah tidak ampuni, naudzubillah min dzalik, udah di ujung tanduk. Kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa ngeles, kita nggak bisa minta penundaan eksekusinya. Kalau sudah buruk ya sudah, langsung azab sepanjang masa.
Insyaallah khawatir. Semoga Allah selamatkan kita semua. Ala innahum sufaha, mereka itu orang bodoh. Walakin la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Berikutnya, termasuk sifat munafik itikad itu, mualah, berikan dukungan kepada orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Mualah itu apa? Suka, dekat, dukung, sehati, cinta, itu mualah. Cinta, mualah itu, wala itu mulai dari urusan cinta sampai mendukung. Mulai cinta di hati sampai dukungan, kebersamaan. Nah, itu dia dukung, cinta, senang sama orang kafir. Orang mukmin benci. Nah, kebalik juga. Makanya kalau ada orang nggak suka sama orang mukmin, saya nanya, kalian beriman apa enggak? Karena di dunia ini memang roh itu berkelompok. Ibarat saya suka berikan ilustrasi gini. Ada supir angkot 03. Di Depok ini terkenal 03. Kenapa 03? Karena rutenya jauh. Dari Depok sampai Parung. Dan zaman tahun 90 atau 80 itu. 03 itu 24 jam. Ini unik ini. Di mana-mana angkot kan sampai jam 12. 03 itu sejak zaman dulu. Itu memang 24 jam. Kenapa? Karena rute ini rute 24 jam. Jadi sampai jam 12 itu para pegawai, 12 ke atas itu pedagang dari Bogor ke Depok. Itu lewatnya Parung. Yang jualan ikan, yang jualan apa, itu lewat situ semua. Karena ada pasar Kemiri. Lah, kalau saya cerita Depok. Jadi, nah itu ada orang sopir angkot 03. Itu kerjanya jelek-jelekin angkot 03. Payah angkot 03 ini mah. Jelek semua, gitu, bagusan 04. Terus akhirnya angkot 03 ini demo supaya tidak ada penambahan armada. Nah, terus ada satu orang yang di 03 bilang, ngapain demo? Biarin aja lah. Banyak kita nanya. Loh, ini sebenarnya supir 03 atau sebenarnya 04? Supaya lo pingin 03 hancur kan? Supaya nanti lo dapat sewanya 03 yang nggak lo ambil itu, yang di perapatan Sandra itu. Ada namanya perapatan Sandra. Jadi kalau ada orang itu di kelompok, tapi nggak suka sama kelompoknya ini, lo kan siapa gitu. Jadi zaman Rasul itu ada orang yang hidupnya bersama orang mukmin, ke masjidnya orang mukmin, bencinya sama orang mukmin tak terkira. Karenanya lo siapa? Jangan-jangan lo sebenarnya emang bukan, cuman lo masuk. Paham ya? Itu di surat 26-27 ya. Bukan ya, di An-Nisa ayat 141. Berikutnya itu dia zikir sedikit. Tadi kan lihat wala yadhkurunallaha illa qalila. Kenapa? Ya karena emang nggak beriman, gimana mau zikir gitu. Kalau iman kan berarti suka zikir. Makanya ada orang mukmin kok jarang berzikir nih. Jangan-jangan terpapar penyakitnya orang ini. Cuman masih levelnya masih aman. Berikutnya adalah ragu antara iman sama kafir. Itu kok nggak selesai urusan. Itu ragu. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Mereka bingung antara ke situ atau ke sini. Berikutnya senang dengan kekalahan orang Islam. Senang orang Islam itu kalah. Indusibka hasanun tasuhum wa indusibka musibatu yaqulu qad akhadna amruna. Kalau kebaikan itu menimpamu, itu membuat mereka tuh sedih. Jadi Rasul menang gitu, atau Rasul baik itu sedih. Wa indusibka musibah, kalau musibah menimpamu, yaqulu qad akhadna amruna min qabl wa tawallaw wa hum farihun. Mereka mengatakan, oh, kami telah mengambil urusan kami, mengambil keputusan sebelumnya, dan mereka berpaling, wahum farihun, mereka itu senang Rasul itu kena musibah. Dan sedih berat kalau Rasul itu kena
kebaikan. Lah iya kan bukan kelompoknya. Hati-hati, Masya Allah. Banyak sejarah orang kayak gini nih jumlahnya nggak sedikit di tengah kaum muslimin. Makanya ya kita ya harus ngerti aja. Karena Rasul kan memperlakukan orang munafik itu kan ngerti aja. Gitu. Ya lo bisa katakan lo ingin ya udah ya dianggap aja. Padahal juga nggak dianggap. Ya dianggap aja tapi ya nggak dianggap. Itu cara terbaik memperlakukan orang munafik itu ya dibiarkan tapi ya jangan dianggap. Gimana? Ya lah diain aja. Karena di depan juga nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya mereka tidak beriman. Tentu ini munafik amali ya. Itikadi zaman Rasul dulu ya. Cuman sifatnya bisa memapar siapa. Berikutnya itu sifatnya itu kalaupun infak itu berat dan nggak suka. Tadi yang di atas ya, pelit. Orang mukmin juga dilarang infak, dia juga nggak suka. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak mendatangi salat kecuali malas dan mereka tidak infak kecuali memang berat, apa mereka nggak suka. Jadi infaknya itu nggak suka. Terpaksa lah gitu. Oke, itu di atas beberapa sifat nifak i'tiqadi yang tampak di permukaan. Nah, sekarang berikutnya kita akan bahas sampai kalau cukup waktunya sifat nifak yang kecil atau nifak asghar atau nifak amal. Oke ya, sebelum kita bahas silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk pemaparan lebih dalam dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita pada malam hari ini tentang nifak. Berarti kalau ada yang tidak suka kepada orang muslim dan dia muslim berarti itu boleh dikategorikan sebagai orang munafik ya Ustadz ya? Karena pembelaannya terhadap bukan begitu cara berpikirnya. Bukan. Dia terpapar sifatnya orang munafik. Bukan berarti dia orang munafik, bukan ya. Terpapar sifatnya orang munafik. Iya. Berarti masih bisa disembuhkan ya Ustaz ya, insyaallah. Nah, kan dia hatinya yang tahu hati orang kan nggak tahu. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya jalan bab ini ya. Jadi ketika ada orang terpapar sifatnya orang munafik i'tiqadi, itu belum tentu dia munafik i'tiqadi. Kayak gini loh. Ketika ada orang terpapar gejalanya orang tipus, belum tentu dia akhirnya didiagnosa dokter tipus. Kenapa? Karena dia masih kuat badannya. Sebenarnya Dek, kamu itu kemarin tak cek makanmu itu ada bakterinya apa itu? Bakteri tipus atau bakteri apa sih? Itulah. Gitu. Tapi alhamdulillah kamu enggak. Tapi sebenarnya kamu itu sudah hampir, tapi selamat. Gampangnya gitu lah. Jadi kan orang munafik itu punya sifat. Orang munafik i'tiqadi itu punya sifat. Nah, itu kalau ngemapar, itu ya terpapar sifatnya. Apakah i'tiqadinya kena? Belum tentu. Bisa kena? Bisa. Gitu. Karena sudah bukan sekedar munafik amali. Jadi ada yang nifak amali itu kan clear. Bohong. Itu clear. Siapa aja kena. Siapa aja berkemungkinan kena. Paham ya? Nah, tapi dengan bohong itu, kalau ditambah lagi dengan sifatnya orang munafik i'tiqadi, itu semakin loh. Bisa kata gini, Mas, ini itu sifatnya orang 04. Tapi kan ini 03. Kemarin itu yang ngotot nolak demo 03 itu 04. Tapi kamu ini kan orang 03. Kenapa kamu nolak demo? Aku biasa, enggak. Serius nih, jangan-jangan kamu ini orang susupan. Enggak lah, cuman karena aku gak suka aja. Oh, clear ya, kamu bukan orang 04 ya. Maksudnya bukan angkot 04, susupan, memang gak suka aja. Ya udah, gak apa-apa. Berarti dia hanya punya sikap yang tidak sejalan aja. Paham ya? Terpapar namanya. Kamu ini terpapar provokasi angkot 04. Tapi kamu sebenarnya masih angkot 03. Paham ya? Baik, peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila
ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan melalui chat room maupun raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Bu, ini peserta 61 ya, biasanya di atas 100 ya. Ini ada 70 liburan? tadi. Iya, libur ini hari libur yang kejepit atau gimana istilahnya Ustadz ya, karena memang libur nasional. Iya. Gitu. Banyak yang alam bisop. Tadi hampir 70 Ustadz. Oke. Baik Ustadz, silakan. 8 menit menuju waktu kita berakhir. Apakah Ustadz mau closing materi dulu? Karena saya lihat di chat room belum ada yang bertanya dan langsung belum ada yang mau raise hand lagi Ustadz. Tafadhol. Kita lanjut sifat nifak amali. Nah, kalau sifat atau sifat yang tampak dari orang nifak itikadi itu tadi, nah ini ada sifat yang tampak dari nifak amali. Itu hadis Nabi yang terkenal itu. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Man kanat fihi khasatan minhunna kanat fihi khasatan minan nifaq hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza hatta takadzaba. Idza ahada ghadara wa idza khasama fajar. 4 perkara jika ada seseorang maka dia menjadi munafik murni. Dan jika dia punya 1 dari 4 perkara, maka dia namanya punya 1 perkara nifak. Sampai dia meninggalkannya. Ketika dipercaya khianat, ketika berbicara bohong, berjanji berselisih, dan ketika berselisih atau berbeda pandangan, dia melampaui batas. Nah, jadi sifat nifak amali ada 4. Dusta, suka dusta kalau berbicara. Kalau diamanai tidak menunaikan. Kemudian berjanji berkhianat atau berselisih, suka selisih janji. Yang terakhir kalau berselisih atau berbeda ya, itu melampaui batas. Nah, orang yang punya sifat ini ya berarti namanya dia melakukan nifak amali. Paham ya? Nah, kalau orang nifak amali, apalagi nanti ditambah dengan dia punya sifat-sifatnya orang nifak itikadi, wah ini sudah mulai bahaya. Amalinya sudah nifak, yang sifatnya orang munafik itikadi, kenapa lo? Nah, akhirnya beriman nggak kamu pada Allah? Kalau beriman, mestinya nggak begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran yang sangat baik. Wallahu a'lam. Mungkin demikian ya materi pada hari ini. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk lanjutan tadi kuliah Tazkiyatun Nafs kita. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhyiddin Fauzi, dipersilahkan. Karena ini di kuliah Tazkiyatun Nafs tidak semua on cam Ustadz, jadi kita tidak bisa interaktif dan saling mengenal silaturahmi ya. Mungkin sambil beraktivitas. Kepada peserta kuliah silakan bila ada yang ingin tanyakan, baik di chat room maupun raise hand. Ustadz sudah mempersilahkan. Oh iya, Bu Nui baru saja raise hand. Dipersilahkan kepada Ibu Nui untuk bertanya langsung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya ini, yang apa namanya, untuk yang ciri-ciri nifak besar atau itikadi itu kan ada di situ, apa namanya, tadi Ustadz sebutin kalau misalnya dia nggak suka sholat ya, mengabaikan sholat. Nah terus misalnya kalau mamanya sholat pada saat ada orang, dia sholat, terus nanti maksudnya kalau pada saat sepi dia tidak sholat, berarti itu termasuk ria nggak ya Ustadz? Okay. Berarti ria termasuk ciri-ciri orang munafik juga ya? Ya itu benar tadi. Itu malah persis tuh. Orang munafik itikad itu dulu kelakuannya begitu. Nah, kalau ada orang mukmin kok kelakuannya kayak gitu, jadi kita jadi tanda-tanda. Jangan-jangan ini punya masalah nifak nih gitu kira-kira. Tapi kan orang kan nggak ada yang tahu kan dia munafik apa enggak. Yang tahu kan hanya Allah. Karena kan munafik ditanya di hati. Enggak, aku percaya Allah kok, percaya. Ya berarti lo harus segera sembuh. Ini penyakitnya orang munafik dulu. Isinya gini,
Ada orang dulu kalau ada dulu itu orang yang bengek itu, kalau nafas tuh ngik, ngik gitu. Nah, lo ini ngik, ngik, jangan-jangan lo bengek. Gitu. Enggak, aku sehat. Ya udah kita lo dokter deh. Nah, oh, ternyata bukan bengek, itu cuman ada saluran hidung yang tersumbat, jadi ngik, ngik. Gitu. Paham ya? Atau ternyata, bener Pak, ini dia bengek. Nah, gitu ya udah, bahaya kalau kan. Cuman kalau nifak kan yang tahu hanya Allah. Makanya kalau udah kayak gitu-gitu perlu memeriksakan diri. Jangan-jangan imanku ini nggak benar. Kenapa kok sholat males, suka ria, terus apalagi macam-macam, menahan agama Allah dan seterusnya. Allah alam. Jadi itu yang menjadi penyaring itu sebenarnya hati kita sendiri ya Ustadz ya? Iya benar. Nah kalau dulu zaman Rasul kita bisa nanya ke Rasul ya. Kan Rasul kan bisa ada wahyu. Tapi kalau hari ini kan ya Quran Sunnah yang ada itu menjadi urusan. Tapi hakikatnya perkara kan hanya Allah. Kalau nifak ya, kalau kafir kan gampang. Kalau kafir yang dia menyatakan kekufuran kan. Kalau nifak kan enggak. Dia pernyataannya kan mukmin. Gitu. Cuman hatinya kayak apa hanya Allah yang tahu. Makanya istilah munafik itu sejak zaman Imam Malik diganti menjadi zindiq. Karena supaya lebih mudah. Kalau misal gini Ustadz, misal saya melakukan salah satu dari nauzubillah ya, pokoknya ya kita kan nggak sadar kadang ya Ustadz ya, orang misal melakukan salah satu sifat yang ciri-ciri itu ya, terus dia nggak sadar, terus bagaimana untuk bisa dia kembali mohon ampun ke Allah itu bagaimana Ustadz? Kalau dia sendiri nggak sadar kalau dia sudah melakukan nifak gitu Ustaz. Naudzubillah minzalik. Itu makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, perlunya kita bersama orang baik dan orang baik yang berani. Karena kalau orang baiknya diem kan sama saja setan bisu kan ya. Setan bisu aja, membiarkan kita dalam keadaan buruk. Jadi memang nifak terkadang pelakunya nggak sadar, makanya perlu orang yang ingetin. Kayaknya kamu masalah deh, kenapa? Lo kalau sholat selalu di ujung waktu, gitu. Terus kalau sudah dikir, ada alasan gitu. Ngaji aja mencret. Begitu urusan arisan langsung udah semangat. Padahal lo kemarin kan sakit. Coba-coba deh periksa deh lo gitu. Jadi diingetin, coba taubat, akhirnya bisa taubat. Memang harus ada yang ingetin, Bu. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita sering memang dari awal kita memang suka memperhatikan diri, kalau sudah ada yang tanda-tanda kayak gitu ya segera taubat. Istighfar, taubat, nanti semoga Allah bimbing. Allah alam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustadz, ini ada Pak Aslir Rahim, walaupun kita sudah di 21.30 ya, apakah Ustadz berkenan menjawab pertanyaan Pak Aslir yang akan disampaikan langsung? Iya, tafadhol kepada Pak Aslir Rahim. Pak Asril masih monitor? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Im. Assalamualaikum Pak Musinin. Assalamualaikum. Saya ini Pak ingin menanyakan ayat Pak. Tadi kurang jelas surat An-Nisa ayat berapa Pak? Oh tadi ya? Ya An-Nisa ayat berapa? Tadi kayaknya 14 bentar. Yang ayat apa Pak? Yang untuk tadi waktu menjelaskan ini poin nomor 7 memberi apa ya kepada orang kafir, memberi mu'alam mungkin ya tadi ya, mu'alam. Memberi dukungan kepada orang kafir, dukungan. Lalu Bapak sebut tadi tapi saya itu ayat berapa gitu. Oh. Sebentar, ayat yang tadi seingat saya 14, Pak. Seingat saya 14. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Semoga nggak salah. Padahal ya. Makasih Mbak Im. Iya, betul.
Ya, Bu, Fadl. Udah selesai Ustaz ya? Ya. Pak Asrilnya masih open mic ya? Udah Bu, udah Mbak. Udah, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Asril. Oh, Masya Allah. Anissa 141 ya, Anissa 141, bukan 14. 141. Oke, Fadl. Ya, Alhamdulillah. Anissa ayat 141. Demikian tadi pertanyaan pamungkas dari Pak Asril Rahim di kuliah Tazkiyatun Nafs kita di pertemuan yang ke-43. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk terus memperbaiki sikap ya, karena tadi Ustadz menyampaikan Tazkiyatun Nafs adalah kuliah tentang sikap. Berarti memang belajarnya terus panjang hayat Ustadz ya, Masya Allah luar biasa. Ya, betul. Semoga Allah memberikan kesempatan, umur dan waktu juga untuk kita tetap hadir dalam kuliah Tazkiyatun Nafs yang diadakan oleh Formula Hati Institute. Sebelum kita berpisah, izinkan saya membacakan informasi bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya bagi kelangsungan dakwah Formula Hati Institute dapat mengirimkannya ke rekening Bank Syariah Mandiri atau BSI dengan kode 451 di nomor rekening 70004917734 dan untuk konfirmasi di nomor handphone 087889437521 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini. Semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan memperluas manfaat dari kegiatan yang diadakan oleh Formula Hati Institute. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, dan besok pagi masih ada kajian Ustadz ya selepas subuh kalau tidak salah. Masih tentang adab kah Ustadz? Iya, itu materi kan adab dan akhlak. Masih lanjutan pekan lalu ya, bagi peserta kuliah yang ingin ikuti bisa kembali menyimak kajian fikih di Formula Hati Institute dengan channel yang sama, nanti diinformasikan di chatroom, mudah-mudahan ada infonya, dan bagi yang sudah bergabung di grup nanti ada informasi di grup juga. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kita akhiri, apakah kita mau ada doa dulu Ustadz atau langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis? Khawatir Ustadz sedang repot di rumah sakit, mau berdoa dulu? Boleh langsung kafaratul majlis. Oke, baik. Dari saya demikian informasi yang bisa disampaikan, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu kuliah Tazkiyatun Nafs pada malam hari ini. Marilah kita akhiri kuliah Tazkiyatun Nafs pada malam hari ini dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semoga Allah menghilangkan sifat-sifat nifak dalam diri kita yang bersemayam dalam dada. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat beristirahat semuanya.